Halo Sobat Quran yang terkasih, kembali lagi bersama saya Pastorius Fernandes Mamatus dalam Renungan Harian Jumat 19 Agustus 2022. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, khususnya bagi Anda yang selalu setia mengikuti renungan bersama channel Quran Room, mohon maaf bahwasanya dalam 2 hari terakhir kita tidak ada renungan harian di channel ini karena ada beberapa alasan dan kesibukan, sehingga saya tidak sempat membuatkan renungan harian seperti biasanya. Maaf untuk ketidakkonsistenan yang terjadi. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Mari kita tanda diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membungkam orang-orang Saduki, berkumpullah mereka. Seorang di antaranya, seorang ahli Taurat, bertanya kepada Yesus hendak mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terbesar dalam hukum Taurat? Yesus menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat Quran yang terkasih, hari ini kita semua diingatkan kembali oleh Injil yang baru saja kita dengar mengenai hukum kasih. Yesus menegaskan bahwa hukum yang utama adalah hukum kasih. Kasih kepada Allah dan juga kasih kepada sesama. Kedua hukum ini, kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama, adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Itu merupakan satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Kalau kita mengasihi Allah, maka sudah pastilah dan merupakan sebuah keharusan bagi kita untuk mengasihi sesama. Dan kalau kita mengasihi sesama, itulah tandanya bahwa kita mengasihi Allah kita. Saudara-saudari yang terkasih, sahabat Quran Room yang saya cintai, dalam keseharian hidup kita, berbicara tentang kasih atau ngomong tentang kasih adalah hal yang mudah, adalah hal yang gampang. Semua orang bisa berbicara tentang kasih. Siapapun itu, dari kalangan apapun itu, bisa berbicara tentang kasih. Tetapi tidak semua orang yang berbicara tentang kasih adalah orang-orang yang dapat atau secara otomatis bisa melakukan tindakan kasih, bisa menerapkan hukum kasih yang diajarkan oleh Kristus kepada mereka, kepada kita semua. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih, mengasihi tidak pernah mudah. Mudah untuk diucapkan, tapi sulit untuk dilakukan. Yang menjadi sorotan, yang menjadi hal yang penting untuk kita ingat bersama, bahwasanya penjelasan tentang kasih, kemudian pembicaraan tentang kasih itu menjadi sangat keras, menjadi sangat nyata, sangat jelas kalau pembicaraan itu, kalau penjelasan itu dibarengi dengan suatu tindakan nyata. Jadi kalau kita ingin mewartakan kasih, pewartaan yang paling jelas, yang paling dapat menggugah orang lain adalah melalui tindakan nyata, perilaku dan sikap hidup yang nyata. Kalau kita hanya berbicara, kalau kita hanya omong, maka pembicaraan kita itu, omongan kita itu tidak
cukup jelas, tidak cukup terang, tidak cukup kuat untuk membawa orang lain mengasihi sesamanya, untuk membawa orang lain untuk mengasihi Allahnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita diajak untuk mengasihi Allah kita, mengasihi Tuhan kita. Dan kita sebagai seorang pengikut Kristus, jelas kita akan mengakui, jelas kita akan mengatakan bahwa kita mencintai Tuhan kita, mencintai Allah kita. Tetapi dalam kenyataannya, dalam realitasnya, kita kerap kali bertindak, bersikap, atau berperilaku sebaliknya, tidak sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Bibir kita mengatakan, ya, aku mencintai Yesus, aku mencintai Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tapi tindakan dan perilaku kita tidak menunjukkan bahwa kita benar-benar mencintai Allah kita, mencintai Tuhan kita. Salah satu contoh nyata yang biasa terjadi adalah ketika hari Minggu kita ke gereja untuk mengikuti Ekaristi, di mana di dalam perayaan Ekaristi itu kita yakin Tuhan hadir di situ. Tuhan berbicara kepada kita, Tuhan menyapa kita melalui sabda dan juga melalui Ekaristi. Dari sana kita menimbakan kekuatan dari Allah. Tetapi ketika kita ada di gereja, tidak jarang, tidak sedikit dari kita yang kemudian sibuk cerita sendiri dengan orang yang ada di sebelah kiri kita, atau di sebelah kanan kita, atau di depan kita, atau juga di belakang kita. Tempat di mana mestinya kita mendengar Tuhan berbicara dan berbicara kepada Tuhan, justru kita pakai untuk berbicara dengan teman yang ada di sebelah kita, kiri, kanan, depan, belakang. Atau bisa jadi kita sibuk dengan HP kita, lihat chatting masuk, lihat media sosial, atau sambil memegang HP membuka IG, Facebook, atau WA, kemudian membuat story di situ, mau menjelaskan, mau mewartakan kepada orang banyak bahwa kita sedang di gereja, bahwa kita sedang mengikuti Ekaristi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kalau kita ini mengasihi, maka kasih itu akan menggerakkan kita kepada Allah. Kasih itu akan membawa kita untuk memberikan penghormatan dan penghargaan yang lebih, yang pantas kepada Allah. Lah, kalau Tuhan berbicara kepada kita melalui sabda, lalu kita sibuk berbicara sendiri, artinya kita tidak menghormati Tuhan yang sedang berbicara, Tuhan yang sedang omong. Kita tidak menghargai itu. Maka kalau kita tidak punya penghargaan, tidak punya penghormatan kepada Allah yang sedang berbicara kepada kita melalui sabda dan melalui Ekaristi, maka jelas bisa kita katakan bahwa belum ada kasih di dalam hati kita untuk Allah. Dan kalau kasih untuk Allah saja belum ada, maka sudah pastilah belum ada kasih kita juga untuk sesama kita. Ya, yang terjadi adalah ketika kita keluar dari gereja, ya kita bisa ribut lagi, kita bisa marah-marah lagi dengan saudara-saudari kita. Mungkin hanya perkara-perkara kecil saja, tersinggung atas omongan dan macam-macam, lalu ya menjauh, lalu ribut, lalu itulah yang terjadi kalau kasih belum benar-benar tinggal di dalam diri kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kasih itu menggerakkan kita untuk sampai kepada perkembangan diri, perkembangan kepribadian yang baik. Sebagai seorang beriman, kasih mendorong kita
untuk semakin mencintai Allah, untuk semakin menghayati iman kita kepada Allah yang Maha Kuasa. Dan sebagai sesama bagi orang lain yang ada di sekitar kita, kasih itu menggerakkan kita untuk mengupayakan hal-hal yang baik bagi perkembangan saudara-saudari kita yang ada di sekitar kita, yang ada bersama dengan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, semoga kita semua ini digerakkan oleh kasih yang membawa kita semakin dekat dengan Allah dan semakin mampu mengasihi dan mencintai orang-orang yang ada bersama dengan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, semoga kita semua senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.